Shalom jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu boleh berada. Kiranya sukacita Tuhan terus mengalir dan mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita datang mengambil hadirat Tuhan, sebab hanya kepada Allah saja kita beroleh kekuatan dan ketenangan. Haleluya, puji Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan.
ibadah yang istimewa hari ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita terus bersukacita sebab ini adalah hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Biarlah hati kita terus mendekat kepada Tuhan. Tiada satu
sampaikan kepada kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom, selamat pagi, apa kabar? Luar biasa. Hari ini kalau kita masih ada, itu karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan bahwa hari-hari ini banyak orang tidak bisa hidupnya itu berkembang menuju kepada proses yang lebih baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang hanya menjalani rutinitas hidupnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan ada banyak orang punya banyak kemauan tapi tidak ada punya banyak keberanian. Jadi ada rasa takut yang menghantui kehidupan orang-orang Kristen, khususnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang memiliki Allah yang luar biasa, tapi faktanya hidupnya itu biasa-biasa saja. Hidupnya tidak ada hal yang bisa disamakan dengan bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Nah, saudaraku, jika bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar, harus ada tindakan yang lebih dahsyat lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini atasi rasa takutmu. Sekali lagi, atasi rasa takutmu. Merdeka dari rasa takut, saudara. Karena banyak kehidupan ini tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa berjalan untuk menuju kehidupan yang lebih baik karena ada banyak orang merasa hatinya kecut dan takut. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat ketika ada rasa takut itu apa yang terjadi dengan respon kita, respon hidup kita, ya. Ada kebiasaan berdoa atau biasa berdoa, ya. Berdoa itu biasa atau hanya kebiasaan berdoa. Sekali lagi, berdoa itu biasa atau hanya sekedar kebiasaan berdoa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga apa yang kita doakan itu tidak bisa membuat hati dan kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang membuat kita memiliki semangat yang lebih lagi, saudara. Jika kita berdoa menginginkan sesuatu, kita juga harus mempunyai semangat untuk melakukan sesuatu. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang hanya melakukan kebiasaan berdoa, ya. Ada banyak orang berdoa itu hanya sebatas rutinitas. Doa makan, doa bangun tidur, doa mau tidur, ya. Itu kebiasaan berdoa, ya. Mau bepergian kita berdoa, ya. Kita mendapatkan sesuatu kita berdoa, itu hanya sebuah kebiasaan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah itu jelek? Tidak. Karena kebiasaan yang baik harus kita pelihara. Nah, terus saudaraku yang dikasih Tuhan, berdoa itu biasa. Jadi setiap orang bisa berdoa. Doanya biasa-biasa saja, tidak ada doa yang spektakuler, gitu kan? Apa itu doa yang spektakuler? Berdoa di atas nalar kita, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ketika engkau berdoa,
di luar kemampuanmu, di luar nalarmu, itu namanya berdoa yang secara spektakuler. Kenapa? Kalau berdoa, Tuhan cukupkanlah kebutuhan kami, itu sudah biasa. Ya, berikanlah pada hari ini makanan, itu sudah biasa. Sembuhkanlah sakitku, itu sudah biasa. Tapi ketika kita sudah tidak lagi ya bisa membayangkan untuk melakukan sesuatu, contoh ya, ketika seorang tukang becak dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau mobil. Bayangkan naik levelnya berapa kali lipat, saudara yang dikasih Tuhan. Dari becak ya harusnya motor ya, kemudian harusnya mobil, ada step by step. Tapi jika dia berani berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku mau minta mobil, aku butuh mobil, itu spektakuler saudaraku, karena jangkauannya jauh. Tapi kalau Tuhan, hari ini kami mau makan, tidak ada makanan, itu setiap hari kan kita makan, saudara yang dikasih, itu biasa. Nah, beranikan berdoa kita kepada Tuhan dan beranikan tindakan kita. Walaupun kita punya rasa yang menggentarkan hati kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sikap saudara menentukan masa depan saudara. Jadi respon saudara menentukan hidup saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Amsal 23 ya, yang terutama sekali jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Hati kita menentukan. Jika kita tidak berani percaya kepada Tuhan dan tidak berani apa yang kita doakan kepada Tuhan, maka hidup kita hanya sebatas kebiasaan, hanya biasa-biasa saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita berani ya keluar dari kotak, ya kan, keluar dari zona nyaman, keluar dari kelemahan kita, ya keluar dari ketakutan kita, maka kita akan mengalami yang namanya tantangan yang luar biasa dan hasil yang memuaskan. Biasanya kalau tantangannya besar, itu rasa puasnya itu lebih besar daripada ya tantangannya kecil, hasilnya hanya rasa biasa saja, cukup senang saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sikap saudara menentukan masa depan saudara, ya. Hati saudara itu menentukan kehidupan saudara. Hati saudara itu mempengaruhi segala sesuatu dalam kehidupan. Jaga hati, hati kita perlu di-manage, hati kita perlu ditata, hati kita perlu diatur. Jadi hati kita ini menentukan jalan hidup kita. Apa yang kita rasakan itu akan berujung sampai kepada alam maut, ya, sampai kepada surga atau pada kebinasaan yang abadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi hati kita menentukan dua jalan. Kita akan berjalan menuju surga atau kita berjalan menuju neraka, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berani bermimpi. Saya hanya mengingatkan bahwa beberapa tahun yang lalu, ya, slogan kita ini adalah berani bermimpi, berani berdoa, dan berani bertindak. Saudara, kita harus punya mimpi, kita harus punya keberanian untuk berdoa, kita harus punya keberanian untuk bertindak. Jangan hanya berdoa saja, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Berdoa saja itu yang biasa, kebiasaan berdoa atau berdoa yang biasa-biasa saja, ya soal kebutuhan hidup kita. Nah, tapi kalau berani berdoa, apa yang menjadi visi kita ke depan, kita berani berkata kepada Tuhan, Tuhan ini mimpiku. Ya.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, berani bermimpi, berani berdoa, dan berani bertindak ketika semua orang berhenti dan menyerah. Kalau orang lain sudah menyerah dalam kondisi seperti ini, kondisi ekonomi yang terpuruk, kondisi pekerjaan perusahaan yang tidak menguntungkan kehidupan kita, tapi ketika di saat orang lain lagi menyerah, kita harus punya optimis, keberanian. Kalau orang aduh susah, sudah tidak bisa apa-apa lagi, ya cuma ya tidur, bangun, makan, kembali lagi malam tidur, ya pagi bangun lagi makan, hanya begitu, bangun tidurku terus makan, sudah yang dikasih Tuhan. Nah, ketika semua orang berhenti dan menyerah, maka saat itulah yang tepat kita perlu modal hidup yang baru, yakni antusias, ya. Jadi antusias itu berasal dari dua kata, saudara yang dikasih Tuhan, yang memiliki makna, ya, Tuhan di dalam. Jadi ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki antusias, karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka itu ada Tuhan di dalam kita, maka kita hidupnya optimis, ya, semangat, ya. Semangat, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. 2 Tawarik pasal yang ke-32. Teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Saudara yang dikasih Tuhan, nah, pesan pagi hari ini, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan gentar dan jangan gampang terkejut. Saudara yang dikasih Tuhan, gak usah baperan, ya, gak usah heranan, ya, gak usah kagetan, ya. Nah, kenapa? Kalau kita tadinya merasa memiliki rasa takut, gentar, bimbang, hari ini saya mau berkata bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Beranikan kau bermimpi lebih besar lagi, ya. Ketika kelemahanmu menjadi fakta dalam kehidupanmu, belajarlah melompat dari situ supaya engkau dapat memiliki hasil yang berbeda. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Biasanya kalau orang takut itu ya gemetar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tinggi dinding mimbar ini kurang lebih ada 8 meter, ya, kurang lebih ada 8 meter, ya, dari dinding yang biasa ini 4 meter ke atas, 3 meter, 7 meter, itu minimal 7 meter, 7 sampai 8 meter, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudara, 4 meter, ketika kita berdiri di ketinggian 4 meter, kita sudah mulai ada rasa takut dan kaki gemetar, ya. Tapi saya mencoba keberanian dan melatih keberanian untuk berdiri di atas ketinggian 6-7 meter, ya. Saya melatih itu berkali-kali, ya, seseorang diri, ya, dengan menjaga keseimbangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana, ya, mengatasi rasa takut. Waduh, ini kalau bleset sedikit tangganya, wah, habis sudah. Ya, habis sudah, ya, tamat sudah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak bahaya, tantangan dan rintangan yang sering kita
hadapi yang membuat kita takut menjalani kehidupan ini. Beberapa hari yang lalu, 2-3 ini berjalan 4 hari. 5 hari yang lalu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya membetulkan kabel-kabel instalasi listrik yang ada di atas belakang di pastori, ya. Ternyata di situ ada kabel sambung yang dulunya hanya dililit dengan plastik dan ditali dengan benang, saudara. Sudah sekian puluh tahun, rupanya plastik yang untuk membungkus sambungan kabel itu aus, rontok, hancur, dan tinggal benangnya saja, saudara, di atas pastori, di atas sana. Ya. Nah, ketika saya mencoba merapikan kabel-kabel yang semrawut di atas, ternyata saya memegang sambungan kabel yang warna merah. Di situ saya kaget. Saya berpikir kalau satu kabel itu tidak ada tegangannya, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi ternyata ketika saya urut kabel merah itu, ada celah merah, ada celah sambungannya terkelupas, saudara. Sedut gitu, sedut gitu. Wah, pincet listrik. Langsung antara menjerit dan tidak menjerit, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku, 11.000 tegangan di tempat ini. Ya. Saya pikir, aduh, ini pijat setrum gratis ini. Pijat setrum gratis nih. Langsung pegel-pegel encoknya hilang. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu pengalaman-pengalaman, tapi saya masih memberanikan, saya harus tetap itu bersihkan plafon yang atas itu. Saya harus berani itu bersihkan. Saya konsultasi ke ahli listrik dulu, ke ahli elektronik dulu. Pak, katanya kalau kabel yang satu itu dipegang, katanya nggak ada tegangannya. Tapi ketika saya pegang kabel warna merahnya, kok ada iya Pak, biasanya kabel yang warna merah itu ada tegangannya. Oh begitu. Kalau begitu, kalau mau benerin kabel-kabel, saudaraku, harus dimatikan stop kontaknya. Ya kan? Supaya tidak ada aliran listrik, ya saudara. Nah, belajar dari kesalahan ini, ya, saya mau melakukan hal yang lebih baik lagi. Itu kesaksian yang kedua. Kesaksian yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ketika 2 hari yang lalu pulang ke rumah dan membersihkan pekarangan rumah, di situ ada pohon sirih di dinding. Ya, ketika saya babat, sudah lihat dikasih Tuhan, ternyata itu ada sarang tawon. Ketika saya babat, saya pegang sirihnya, saya pakai arit, ya kan? Ternyata tawonnya itu langsung sedep di sini, langsung melepuh. Wih, saya raba pipi saya, kok ada yang ganjel. Oh ini nih, apa nih, sengaja langsung saya pencet, saya tarik dulu, saudara. Tapi sampai pagi abuh, saudara, aku yang bisa. Ya, saya diam saja karena akhirnya pulang karena gara-gara tawon itu balik lagi saya ke gereja. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak hal. Kalau kita berhenti, oh takut nanti ada tawon lagi, ya kita gak akan berada di tempat itu. Oh takut karena kesetrum lagi, oh kita gak akan naik lagi, saudara. Maka atasi rasa takutmu, ya. Oh takut gagal, rugi. Kalau gagal itu pasti rugi. Gak ada kegagalan itu yang untung, itu gak ada. Kegagalan itu pasti ada kerugian. Tapi jangan pernah takut gagal kalau mau berhasil, ya. Kalau engkau gagal, coba lagi. Kalau engkau gagal, coba lagi. Kalau engkau gagal, coba lagi sampai bangkrut. Oh ya enggak. Sampai engkau berhasil, ya, berapapun modalnya, pastikan modal itu harus kembali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kesaksian yang keempat, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mencari-cari laptop yang ada, sampai hari ini belum ketemu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, minggu yang lalu saya mau membetulkan, menservis laptop saya yang kedua, ya, yang dibawa Mas Unggul.
Coba cek Mas Unggul laptopnya ini apa saja yang rusak. Nanti diestimasi biayanya. Ternyata ketika dicek kerusakannya, rusaknya banyak. Laptop itu dulu saya beli punya teman saya, dulu barunya 4 juta. Saya beli second 1,5 juta. Lah kok ini sekarang yang sudah bodol, modalnya habis 2 juta, saudara. Tuhan, Tuhan, ya wis lah lek wis ngono. Kata Mas Unggul, yang kan nilai kenangannya itu 2 juta kok. Nah, saudara, beberapa hari saya memikirkan laptop. Bagaimana saya punya laptop? Ya, sementara laptop gereja itu lemot, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, sementara laptop saya baterainya bodol. Wah, susah juga ini, nggak bisa dibawa kemana-mana. Sementara supaya tidak bisa kemana-mana, misalnya di dalam ruangan ada laptop, di belakang ada laptop, terus kita bisa bawa ada laptop, saudara. Bukan sok kaya, tapi keinginan untuk bekerja maksimal, ya, tanpa harus ya membawa yang harusnya dicolokkan, ya, saudara. Beberapa hari kemarin saya memikirkan itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya ada di tangga di atas, ya, berdiri di atas sana, ya, tiba-tiba ada bunyi HP berdering di belakang. Istri saya tidak dengar, tapi saya yang di atas sana dan pintu tertutup, saya mendengar HP kecil mungil saya itu berdering. HP Samsungnya yang saya taruh di belakang itu berdering. Ada musik, loh, aku tadi nyetel musik gak kayak gitu kan? Coy, HP ku bunyi. HP ku bunyi langsung, saya angkat. Biasanya nggak saya suruh angkat, saudara. Saya masih di atas sana. Ketika diangkat ada seseorang anak Tuhan yang mencari saya. Saya mau ngomong sama Pak Non. Akhirnya Bapak itu memberikannya kepada saya menerima telepon dari dia. Ketika saya angkat, shalom, ya, sudah yang dikasih Tuhan. Beliau katakan, saya mau curhat Pak, apa boleh? Wah, alamat kalau curhat ini lama. Oh, saya lagi ada di atas, posisi sudah jam 12 siang. Sementara ini belum selesai semuanya, masih porak-poranda. Waduh, kalau satu konseling 1 jam 2 jam makan waktu. Sudah tidak dikasih Tuhan. Tapi apa boleh buat? Ya, apa boleh buat? Iya Pak, apa yang bisa saya bantu? Katakan gitu. Nah, sudah yang dikasih Tuhan, Pak, saya mau curhat, mau cerita. Anak saya ada di Jakarta. Sudah yang dikasih Tuhan. Dan anak saya berkata, berikan laptop di rumah itu untuk Pak Pendeta. Saudara yang dikasih 1 minggu penuh saya memikirkan laptop. Gara-gara laptop servisnya 2 juta ya Mas. Waduh, bodol ini, nggak bisa dipakai ini. Ya, supaya saya bisa pakai, istri saya bisa pakai secara berbeda tempat. Waduh, curhat ya Pak ya. Siapa? Anak saya bilang, kalau laptop dia yang dulu, setelah saya cek saudaraku, itu produk tahun 2011. Ya, laptop 2011 buatannya. Nah, saya ada laptop di rumah ini punya anak saya. Ya. Apakah Bapak butuh? Ya, saudaraku, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di hati, itu menentukan jalan hidup kita. Hari ini saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. 1 minggu saya berpikir seperti itu. 1 minggu saya memikirkan ini semua. Ini saya kerjakan 4 hari mulai dari hari Rabu semua. Ya,
Dari pagi sampai jam 4 pagi, dari pagi sampai jam 4 tadi malam. Saya jam 5 sampai jam 5 membereskan yang terakhir finishing sampai jam 5. Dibangunkan jam 8. Untung saya bisa bangun, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini kepala masih kelihatan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kalau begadang, nonton TV, main HP, ya, itu masih enak, saudaraku. Tapi kalau diforsir untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu, dan itu harus dikejar target, pagi ini harus selesai untuk ibadah. Ketika di kemarin dikejar Mbak Suci, aku tanya, Mbak Suci, pagi ini datang? Nanti jam 11. Emang jam 11 ini sudah selesai? Aku bilang, sehingga mau dipel. Kamu kesini siap-siap, aku bilang gitu. Ya, malam datang pun belum selesai. Ya, baru jam 5 pagi tet. Oh Tuhan, karena apa? Saya semangat karena ada penghiburan Tuhan. Ya, apa yang saya pikirkan Tuhan berikan. Ya, haleluya. Ya, saudaraku, akhirnya saya punya janji dengan Bapak itu. Bapak mau ambil kapan? Bapak di rumah jam berapa? Saya stay di rumah terus, kata dia. Ya, oh, kalau begitu saya akan ambil ke rumah Bapak jam 2. Saya janjian jam 2 ketika Charles ada di tempat ini. Ya kan? Dan saudara, bukan saya yang mengambil ke rumah Bapak itu, tapi Bapak itu bersama dengan istrinya yang datang mengantarkan barang itu ke tempat ini. Luar biasa, bukan? Tuhan itu luar biasa baik. Tuhan itu tahu bahwa saya itu, kalau saya pergi ke sana, nanti saya ngobrol-ngobrol lagi, waktu saya tersita habis 1 jam 2 jam. Kapan selesainya? Rupanya Tuhan gerakkan laptopnya datang sendiri, saudara. Nah, yang menerima Charles ya. Luar biasa Tuhan itu ajaib, saudara. Amin. Berani bermimpi, berani berdoa, dan berani bertindak. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, 2 Tawarik pasal 32 ayat yang pertama sampai yang dengan ke-8 saya mulai bacakan untuk saudara. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Jadi kota Yehuda itu sedang dikepung oleh Raja Asyur, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan mau direbut oleh Raja Asyur. Pada waktu itu Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang bernama Hizkia. Siapakah Hizkia itu? Rupanya Hizkia ada di tempat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Hizkia ini mendapatkan kemurahan Tuhan yang harusnya Hizkia ini sudah tidak ada, saya mau katakan. Karena setiap tahun khususnya itu dipotong, saudara. Tanya orangnya masih ada di tempat ini. Tapi hari ini tidak bisa dipotong lagi karena khususnya sudah terlalu pendek. Betul, Is? Iya. Yang bisa dilakukan oleh tenaga medis hanya di endoskopi, ditembak. Karena dipotong lagi sudah nggak bisa. Kalau dipotong lagi khususnya nggak ada. Bayangkan, saya bilang sama Hizkia, seperti Raja Hizkia ketika dia sakit, dia meminta kepada Tuhan, kalau boleh hidup Tuhan, panjangkan umurku. Hizkia ditambahkan 15 tahun lagi. Tapi Hizkia yang ini, saya berdoa, bukan hanya 15, sampai Tuhan memakai dia lebih dahsyat lagi. Nah, Hizkia pada waktu itu, Raja Hizkia di sini, dia memimpin kerajaan Yehuda, ya, yang akan diserbu dan direbut oleh Raja Asyur, saudaraku yang ini. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang, ya, hendak memerangi Yerusalem,
sudah tahu ada ancaman, saudaraku. Hizkia sudah tahu ada ancaman. Ada Raja Asyur yang mau menyerang Yerusalem. Ya. Ia berunding dengan para panglima. Ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya. Nah, kalau seorang pendeta ketika ada sesuatu yang menggentingkan, jika dia tidak bisa ya mengangkat beban itu sendiri dan melihat bahwa orang yang jemaatnya mengalami situasi bahaya, mau tidak mau akan dikumpulkan seluruh leader. Ya, pemimpinnya, seluruh pemimpinnya akan dikumpulkan. Ya. Tapi masalahnya kita melihat di sini, saudara yang dikasihi Tuhan. Ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Jadi orang-orang yang ada di sekeliling Hizkia itu datang ketika mendapat panggilan Hizkia. Ketika mereka dikumpulkan, dikasih tahu bahwa diberikan perintah tutup semua mata air supaya Raja Asyur beserta pasukannya yang mengepung kota Yerusalem tidak bisa minum dan mereka kehausan akhirnya mati. Strategi perang, ya, tutup sumber mata air. Ya, kalau orang tidak minum, saudaraku, ya, kan haus. Iya, kalau cuma satu hari itu udah kering, saudaraku. Nggak bicara 2-3 jam itu mulut sudah kering. Apalagi ya kalau satu hari air liur tak akan keluar, ya, kering, bibir pecah-pecah, ya bersedia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya khotbahkan sudah yang ketiga kali perikop ini, saudara. Pada waktu hari Rabu, pada waktu hari Kamis dengan GBS Petoran, dan hari ini saya sampaikan lagi. Kenapa? Saya berkobar-kobar hati saya. Kenapa? Bagaimana mengatasi rasa takut ketika menghadapi tantangan, kekurangan, bahaya, sakit, penyakit. Nah, saudaraku, dari sini saya belajar, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar. Setelah menyuruh mata air ditutup semua supaya orang Asyur tidak bisa minum. Yang kedua, Raja Hizkia memberikan perintah untuk membangun tembok benteng pertahanan kembali yang telah roboh. Supaya apa? Lebih kuat benteng pertahanan. Jadi ada 2 tindakan yang dilakukan Hizkia. Ya, strategi perangnya, yang pertama menutup sumber mata air, yang kedua dia membangun tembok, dan kemudian yang ketiga mendirikan menara-menara di atasnya. Yang ketiga membangun menara jaga. Ya, kalau orang Kristen harusnya membangun menara 2 dalam setiap kehidupannya. Bukan doa yang biasa, bukan kebiasaan yang berdoa, tapi doa yang luar biasa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan tembok lain di luarnya, ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang lebih besar. Yang keempat, ya, Hizkia memproduksi lembing dan perisai. Bayangkan, sudah ada 4 tindakan kalau mau menang. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ingin hidup berkemenangan. Berapa tindakan yang kita lakukan? Strategi apa yang kita lakukan? Strateginya ya berdoa. Itu kan cuma baru 1. Ini 4. Selalu progres, selalu bergerak. Ya, kalau berdoa itu diam. Ya, kalau berdoa jalan-jalan. Kalau berdoa itu kita nggak melakukan apa-apa, yang melakukan Tuhan. Tetapi yang dikasih Tuhan. Ya, tapi di sini, ya, Hizkia itu luar biasa, produksi senjata untuk melawan tentara Asyur, saudara yang dikasih Tuhan. Nah,
Ayat yang ke-6, ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat. Yang kelima, ya, mengangkat pemimpin-pemimpin pasukan. Menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Jadi ketika mereka sudah dikoordinasi, mereka dikasih motivasi. Apa resepnya? Kemenangan Hizkia dan pasukannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Hizkia adalah motivator yang luar biasa. Hizkia adalah seorang pendorong semangat yang luar biasa. Hizkia, dia memiliki iman yang luar biasa. Ayat ke-7 kita melihat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hizkia yang pertama memberikan dorongan, semangat, motivasi kepada seluruh pengawal pasukan tentara rakyatnya. Jangan takut walaupun sudah dikepung, bahaya besar. Artinya sudah di ujung tanduk, sebentar lagi mati nih. Kalau benteng pertahanan jebol lagi mati. Tapi Hizkia, ya, di dalam kondisi yang seperti itu dia tetap berkata, jangan takut dan jangan gentar hatimu. Saudara lihat, jangan terkejut. Ya. Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Saudaraku, yang menyertai hidup orang percaya itu lebih banyak daripada yang menyertai hidup orang yang tidak percaya. Yang menyertai orang yang beriman itu lebih banyak daripada yang menyertai orang yang tidak beriman. Orang yang menyertai orang yang berpengaruh. Jadi pendukung kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu lebih banyak, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi harusnya kita tidak takut lagi menghadapi kehidupan ini. Ya, kenapa? Ada malaikat berkemah di sekeliling kita. Bukan hanya satu, bukan hanya dua. Biasanya kalau malaikat itu ya, yang mengiring manusia itu ada di kanan, di kiri, dan di kanan. Saudara yang dikasih, hanya dua. Tapi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, ya, ada banyak malaikat berkemah di sekelilingnya. Berarti yang menyertai kita itu lebih banyak, saudara yang dikasih. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah andalan Hizkia ketika dia mencapai kemenangan. Selain dia percaya kepada Tuhan, dia juga punya strategi tindakannya. Ada antara lain lima hal yang diperbuat oleh Hizkia. Dan yang terakhir dia katakan bahwa aku akan maju bersama dengan Allahku yang besar. Saudaraku, apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi persoalan kita sehingga kita ada rasa takut dalam kehidupan kita? Kita belajar dari Hizkia, ya. Aku mau menghadapi kehidupanku, masa depanku, keluargaku, pekerjaanku bersama dengan Allahku yang besar, sehingga kemenangan itu bisa kita nikmati, saudaraku. Amin. Ayat ke-8 yang terakhir. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Ya. Orang bisa mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, tapi Allah kita itu mereka-rekakan yang baik terhadap kehidupan dan masa depan kita. Amin. Makanya di sini dikatakan yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan. 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 Saudaraku, Allah kita yang membantu kita. Allah kita menyertai, membantu kita dan melakukan peperangan kita. Sudah menyertai, membantu, malah Tuhan yang berperang. Keluaran 14 ayat 14. Ya, Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu hanya diam saja.
Karena dia yang menyertai, dia yang menolong, dan dia yang berperang untuk kita. Nah ini kan kalau kita berdoa kan kita diam saja. Tapi untuk strategi perang ada 5 hal yang harus dilakukan oleh Hizkia. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Banyak orang dibangunkan imannya, semangatnya, keberanian untuk maju, mempertahankan hidupnya dan mencapai kemenangan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Poin yang terakhir, atasi rasa takut. Atasi rasa takutmu. Jangan takut gagal. Ya. Jangan takut melangkah. Jangan takut ditinggalkan. Kalaupun kau harus seorang diri, tetaplah lakukan, kerjakan. Kalaupun orang lain meninggalkanmu, sahabat temanmu meninggalkanmu, ya orang-orang disuruh meninggal, tetaplah melangkah maju bersama dengan Tuhan. Ya, jangan takut ditinggalkan, jangan takut mati, karena kematian orang yang percaya itu adalah menguntungkan. Sudah ada di tangan Bapa di surga. Ya, jangan takut memberi yang terakhir. Kenapa orang takut memberi? Karena takut kekurangan. Aku kurang, masa mau memberi? Saudaraku, saya belajar sebelum saya mendapatkan berkat dari orang lain. Saya belajar untuk memberkati lebih dulu. Hari Kamis yang lalu saya pelayanan. Saya rada-rada rasa, saudara, pastinya ada sesuatu dari Bapak Pendeta ini, saudara yang terkasih. Tapi ketika saya melayani via Zoom, saya memberkati salah satu hamba Tuhan di situ sebelum saya mendapatkan sesuatu. Karena saya tahu pelayanan itu adalah penghormatan saya kepada Tuhan. Ya, saya lakukan itu, saudara. Baru saja menabur. Di malam itu ketika saya pelayan, saya menabur. Besok paginya saya dikembalikan. Masih untung. Yang saya tabur gak sebesar apa yang saya terima. Berarti masih untung. Saudaraku yang dikasih, saya tanpa kasih tahu istri saya kalau saya sudah melakukan sesuatu. Baru ketika saya kasih tahu, ketika itu sudah dapat berkah, sudah kembali yang saya berikan kepada orang lain semalam. Sudah belajar memberi, ya. Padahal, saudaraku, kita sama-sama tahu bahwa hari-hari ini kita harus belajar berhemat. Betul? Loh iya, kalau nggak berhemat, tidak bisa mengalokasikan uang kita untuk membelanjakan hal yang penting-penting, maka untuk mencari uang kembali itu susah. Betul Bapak Ibu? Menghambur-hamburkan uang begitu saja, ya, tanpa ada tujuan yang pasti. Ketika sudah habis, untuk mencari lagi itu susah. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika dalam kesusahan seperti itu, saya belajar untuk menabur lagi. Belajar untuk menabur lagi. Seperti Yusuf. Ketika Yusuf menabur di musim kering, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah lakukan bagianku dan tinggal Tuhan yang lakukan. Bayangkan saudara, musim kering, Yusuf menabur benih dan menyuruh Tuhan memberikan kehidupan. Bayangkan, gila kan? Loh iya, panas-panas nandur, ya. Bayangkan, disiram aja mati. Ini si Yusuf menabur benih di musim kekeringan, di musim kemarau. Dia hanya berkata, serahkan kepada yang penting aku sudah lakukan. Tuhan
Tuhan bagianmu sekarang. Saudara yang terkasih Tuhan, keluar dari apa yang menjadi keterbatasan kita dan lakukan itu bersama dengan Tuhan. Nikmati kejutan-kejutan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya belajar dari situ. Walaupun itu tidak mudah, walaupun itu tidak gampang, tapi belajar dari situ. Ya. Sebelum saya berdoa dan sebelum saya menerima, hanya satu hal yang belum dikabulkan sama Tuhan Yesus. Apa yang ku minta? Cukai. Sejak saya ada di tempat ini, saya sudah ngomong saya sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya mau cukai. Sudah 9 tahun, 10 tahun saya gak dikasih-kasih. Ya, tapi gak mengapa. Orang pandai kan, orang paling cukai. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan takut gagal, jangan takut melangkah, jangan takut ditinggalkan, jangan takut mati, jangan takut memberikan takut kekurangan. Ketika kita lagi tidak punya apa-apa, biasanya kita tak punya keberanian untuk bermimpi, apalagi bertindak. Maka firman Tuhan hari ini, jangan takut dan gentar, jangan takut dan terkejut. Ya, kejarlah dan kejarkan apa yang menjadi mimpi saudara. Ya, kejarlah dan kerjakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat yang bawah saja. Kerjakanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau bertengkar. Kerjakanlah, ini dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, kerjakanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau bertengkar. Ya, apa yang kita bisa kerjakan dengan sukacita. Ya, kerjakanlah semuanya itu dengan bersungguh-sungguh supaya kemajuanmu dilihat oleh semua orang. Jadi apa yang kita kerjakan itu kemajuannya, hasilnya bisa dinikmati orang lain. Kalau bisa dinikmati orang lain, kita puas, kita bahagia. Yang tadinya pegel-pegel bisa sehat. Iya, saudara. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kiranya firman Tuhan memberkati hidup saudara yang ada dimanapun, saudara yang lagi ibadah di rumah secara live streaming, ya, yang nanti online di via YouTube. Kiranya Tuhan memberkati hidup saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini, saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan, yang mengikuti ibadah daring, ibadah online, kiranya saudara memberikan via apa yang tertera di lini masa halaman Facebook atau channel GBS Purwokerto. Di situ tertulis bagaimana cara memberikan persembahan, kemana dan harus bagaimana. Kiranya Tuhan memberkati hidup saudara, dan saya mau mengajak saudara untuk bangkit berdiri dan kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Pemain musik dan WR silakan untuk maju ke depan.
berkat nama Yesus. Berdoa untuk Banyumas, berdoa untuk Purbalingga, berdoa untuk bupati-bupati, Bupati Banyumas dan Bupati Purbalingga. Lindungi, proteksi, berkati, beri kekuatan kesehatan untuk pemimpin kami, supaya dapat memimpin kota kabupaten kami untuk keluar dari keterpurukan dalam berkat nama Yesus. Hikmat, kekuatan, kesehatan dan sukacita memberkati pemimpin kami. Berkati camat, lurah, kepala desa, RT, RW, RK dalam berkat nama Yesus. Tuhan menolong kehidupan mereka, menjagai dari mara bahaya, dari tertularnya COVID-19. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan lindungi, jagai mereka. Berkati kota kami, berkati Banyumas, berkati Purwokerto, berkati Purbalingga. Dalam nama Yesus, ekonomi Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, pekerjaan-pekerjaan, pelaku-pelaku bisnis ekonomi Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus. Saya mau berdoa untuk saudara yang sedang berkumpul dengan pekerjaan, keluarga, dan keuangan. Dalam berkat nama Yesus, Engkaulah Tuhan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Jehovah Shalom, Allah yang memberi damai sejahtera. Jehovah Nissi, Allah bagimu yang memberi kemenangan dalam berkat nama Yesus. Dipulihkan keluarga, dipulihkan pekerjaanmu, dipulihkan keuanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa sukacita. Amin. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita angkat pujian bersuka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat firman Tuhan. Terimalah doa berkat untuk saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu.
Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tangga, diberkati pasangan, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu dengan berkat-berkat yang baik.